Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin share bagaimana nih caranya bikin bolu seperti ini. Ini adalah bolu jadul tapi rasanya super mewah. Seperti biasa ini caranya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya itu juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke nih buat teman-teman yang udah penasaran gimana caranya bikin bolu jadul dan apa saja bahan-bahannya. So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk bikin bolu jadul. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Bahan yang pertama di sini ada 6 butir telur utuh. Untuk telurnya ini ukuran sedang, 200 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram kental manis, 150 gram margarin, 1 sendok teh pengemulsi atau di sini saya menggunakan SP. Selain SP, teman-teman juga bisa menggunakan TBM maupun Ovalet. Mana aja deh yang teman-teman punya. Oke, gampang banget kan? Langsung aja kita ke cara membuatnya. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah melelehkan margarinnya terlebih dulu. Seperti biasa dan tidak bosan-bosan saya ingatkan, untuk melelehkan margarin ini jangan sampai terpisah antara lemak dengan airnya. Jadi baiknya jangan sampai meleleh semua. Untuk memanasinnya, kalau udah sepertiga atau setengahnya udah meleleh, matikan api kemudian tinggal diaduk-aduk terus sampai meleleh seperti ini. Kalau udah seperti ini langsung aja kita pindahin ke wadah, karena kan tempat untuk melelehkan margarinnya ini masih panas. Kalau udah kita pindahin, masukkan kental manis putih yang udah kita siapin sebanyak 30 gram. Oke, ini akan kita sisihin dulu, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu nge-mixer semua bahan-bahannya. Nah, untuk nge-mixernya ini kita campurkan dulu. Yang pertama bahannya adalah telur. Untuk telurnya ini kita pecahkan 6 butir telur utuh, dan telurnya ini saya gunakan ukuran sedang, jadi dia tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Oke, kalau 6 telurnya udah kita pecahin, kemudian kita masukkan gula pasir. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh SP atau 1 sendok teh pengemulsi. Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalkan tidak ada SP bisa menggunakan TBM maupun Ovalet. Oke, ketiga bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga putih, kental, dan berjejak. Mixer yang saya gunakan ini adalah mixer MX100, jadi kecepatan untuk membuat adonan bolu ini sampai 12. Saya pakai aja sampai kecepatan maksimal. Dan kalau misalnya pakai kecepatan maksimal, ini mixernya cepet banget, putih, kental, dan berjejak. Jadi saya tidak membutuhkan waktu lama untuk nge-mixer ini. Ini kurang lebih masih sekitar 5 menit ya. Ini 5 menit, kita lihat dulu karena udah putih. Dari atas kelihatan udah putih, kemudian saya akan lihat dulu. Nah, ini kalau ditarik ke atas masih sangat lembek, kelihatan kayak agak cair, dan ini ujungnya juga mudah jatuh serta terkulai gitu ya. Nah, kalau kayak gini masih belum ya, masih belum kental. Jadi di sini akan saya mixer lagi sebentar. Mixernya sama dengan kecepatan maksimal, dan ini harus ya, dan ini harus banget pastikan dia benar-benar kental dan berjejak. Nah, kurang lebih nanti dia seperti ini. Kalau misalnya dia tidak kental dan berjejak, nanti takutnya dia malah bantet untuk kuenya. Nah, kalau ditarik dia ada ujung runcingnya itu melengkung sedikit, kemudian yang di pengaduknya ini juga tidak mudah jatuh. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita masukkan tepung terigu. Pastikan tepung terigu ini udah diayak terlebih dulu ya, supaya menghindari tepung terigu yang bergerindil. Kita masukkan tepung terigunya secara bertahap. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 kali ya. Kemudian di sini saya mixer dengan kecepatan rendah. Untuk mixer ini saya tidak menggunakan kecepatan 1, tapi saya menggunakan kecepatan 3. Jadi nggak terlalu cepat juga nggak terlalu pelan banget. Yang pertama udah selesai ya. Kelihatan udah tercampur rata seperti ini. Kemudian masukkan yang kedua. Kalau udah kita masukkan sepertiganya, kemudian kita akan nyalain lagi sampai dengan kecepatan yang cukup, yaitu di sini saya menggunakan kecepatan 3. Nah, kalau udah cukup tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan 3.
Kita mixer sampai dia kelihatan cukup tercampur rata aja, udah seperti ini. Nggak harus sampai tercampur rata banget ya, kelihatan cukup tercampur aja. Kemudian ini bisa kita lepasin dulu whisknya. Kita lepasin dulu wadahnya. Lalu di sini akan kita masukkan margarin yang udah kita lelehkan yang dicampur dengan kental manis putih tadi. Untuk memasukkan bahan cairnya, di sini akan saya bagi menjadi 3, jadi nggak langsung semuanya. Sepertiganya dulu, kemudian di sini akan saya aduk balik seperti ini. Nggak perlu sampai tercampur rata banget. Udah cukup tercampur, kemudian masukkan sepertiga yang kedua, kemudian aduk balik secara perlahan. Nggak perlu terlalu cepat, karena nanti kalau terlalu cepat, makin banyak gelembung yang masuk di dalam sini. Jadi perlahan aja, aduk balik seperti ini, sampai semuanya tercampur rata kayak gini nih. Pastikan di bagian bawah tidak ada endapan lagi ya. Kalau udah seperti ini, bagi menjadi beberapa adonan, sesuaikan selera aja. Kalau misalnya kayak gini langsung di oven juga boleh, atau dibagi-bagi menjadi 7 warna juga boleh. Tapi di sini akan saya bagi menjadi 3 warna. Yang pertama ya putih biasa kayak gini. Kemudian yang kedua saya akan kasih pasta mocha. Jadi secukupnya aja pasta mochanya. Kemudian ini bisa kita aduk balik secara perlahan. Pelan-pelan aja karena kita nggak mau memasukkan banyak gelembung di dalam sini. Kalau pasta mochanya udah selesai, kemudian lanjut ke pasta berikutnya, yaitu di sini saya menggunakan pasta pandan. Saya sengaja untuk adonan mocha dan adonan pandannya itu nggak terlalu banyak, jadi cuma sedikit aja. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, di sini saya memperkenalkan cetakan baru dan super bagus banget. Ini adalah cetakan dari It's Stain Cookware. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cetakan ini dan pengen banget pakai cetakan seperti ini, bisa langsung pesan di It's Stain Cookware di Instagramnya. Dan ini paling seru banget, ini bagian paling seru banget, yaitu memasukkan adonannya sesuai selera saya. Kemudian ini loyangnya nggak saya olesin dengan apapun loh. Bener-bener deh, saya ingin membuktikan ke teman-teman kalau ini bener-bener nggak lengket sama sekali. Kita masukin aja adonannya sesuai selera. Nah, kalau adonannya semuanya udah masuk, kita hentak-hentakan sebentar supaya dia semuanya rata ke bagian-bagiannya. Kemudian dia juga ngebuang gelembung-gelembung kecil yang ada di dalam sini, biar pecah nih semua gelembung-gelembungnya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita oven. Bolunya ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit menggunakan api atas dan bawah. Atau bisa saja disesuaikan dengan oven masing-masing, sampai matang baru bisa dikeluarin dari oven. Nah, kalau udah matang, ini bisa kita langsung keluarin dari ovennya. Kemudian ini masih anget mau saya keluarin, jadi ini nggak nunggu dingin, karena udah nggak sabar banget anak-anak pengen makan bolunya, karena baunya memang harum banget, enak banget. Nah, di sini langsung aja setelah kita balik seperti ini, cantik banget kan bagian luarnya. Kemudian langsung di sini saya hentak-hentakan dikit kayak gini. Bukan dihentak-hentakan sih, kayak digoyang-goyang gitu. Kalau udah digoyang-goyang, dia akan lepas sendiri seperti ini. Tuh, Masya Allah, bagus banget kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah jadi, bener-bener tanpa dioles apapun, dia cantik banget kayak gini. Langsung aja ya, sekarang saya iris dulu. Saya mau di bagian sini, karena di sini nanti pasti ada mukanya. Nih, saya iris kayak gini, Masya Allah, lembutnya. Jadi ini pas banget. Dia juga nggak terlalu tebal untuk pinggirannya, tapi dalamnya tuh lembut banget. Nih, ini tuh lembut banget. Nih, kayak gini. Dan bagian pinggirannya dia juga nggak terlalu tebal. Jadi ini pas banget, benar-benar pas banget ini. Tuh. Kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencoba.
Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin bolu ini di rumah karena ini enak banget, bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.